semangat sekali ya hari ini? Semangat dong. Iyalah. Pastinya semangat karena pada hari ini kita akan bersama-sama berkumpul untuk memeriahkan suatu kemenangan. Dan sekarang kita jumpa lagi di acara Kompak Go Week. Oke, ya sangat luar biasa sekali semangat dari teman-teman semuanya. Nah, acara kali ini akan berbeda dengan acara-acara yang sebelumnya. Karena apa? Pada hari ini kita semua akan bersama-sama merayakan Paskah Pemuda Remaja GKJ Gondang Winangun. Ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita semua yakin dan percaya bahwa kita satu hati di dalam Tuhan untuk merayakan kemenangan Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa. Siapa saja? Langsung saja. Yuk kita kenalan dulu. Ada pemusik kita, Mas Aris Gembur. Ini ketipung. Iya, ketipung Mas. Oh, Jimbe. Ya, Jimbe. Jimbenya Mas Aris Gembur. Terus ada juga gitaris kita. Siapa namanya, Mas? Mas Ranu Pradita. Halo, ya itu Mas Ranu. Ada juga singer kita yang sangat cantik menawan jelita. Siapa Mbak namanya? Berdiri. Itu ada Mbak Nimas. Yeay. Langsung saja kita sambut. Ini dia pembawa firman kita, Mas Didit. Ya. Selamat datang Mas Didi. Ya, langsung saja agak ke sini biar kelihatan. Oh, gitu. Biar kelihatan penonton yang di rumah, biar kelihatan sama aku juga. Aduh. Bahaya nanti. Aku malu. Ya, ini dia Mas Didi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau bangkit berdiri, kita bersama-sama puji nama Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh
biasa sekali. Boleh duduk semuanya. Ya, sangat luar biasa sekali tadi lagunya. Udah membuat kita lebih semangat lagi, lebih meriah lagi. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman. Sekarang kita mau arahkan hati kita, arahkan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Monggo Mas Didit. Oh nggih, matur nuwun Mbak Inem. Oke teman-temanku semua, selamat hari Paskah. Untuk itu sebelum kita merenungi firman Tuhan, kita berdoa. Yuk kita berdoa, saya antarkan. Segala puji dan syukur Tuhan kehadirat-Mu dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu dan kiranya Engkau tuntun kami merenunginya agar kami dapat memetik pelajaran yang hendak Engkau berikan kepada kami saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, kiranya Engkau lengkapi dan roh suci-Mu yang berkuasa dan menuntun. Sehingga apa yang dikatakan hanyalah seturut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Aduh. Hari ini diberikan tema yang luar biasa. Ketika saya membaca tema yang disodorkan itu, waduh, saya perlu bertapa 4 hari 4 malam di sebuah pertapaan. Nanti kalau yang pengen tanya pertapaannya di mana, bisa tanya Pak Ketua Kompa, dia lebih tahu. Nah, Aji, yes. Temanya yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Nah, buat tenan berpaling kepada Sang Hidup. Sopo to jane Sang Hidup gitu. Nah, ada pertanyaan yang mungkin karena ini konsumsinya adalah pemuda, saya berani agak nakal sedikit. Pertanyaan sederhananya gini. Mungkinkah Tuhan itu didefinisikan? Mungkinkah Tuhan itu kita definisikan sedemikian rupa dalam sebuah kalimat? Nah, kita pripun Mas Gembur? Mungkin enggak Tuhan itu kita definisikan, oh Tuhan itu seperti bla 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 bla. Mungkin Bisa? Nah, mungkin. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Ini untuk Mas Ranu coba. Salahkah orang yang tidak mendefinisikan Tuhan tapi percaya? Dia tidak mendefinisikan, oh Tuhan itu A, B, C, D, E, F, G. Tapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Tidak salah. Oh. Berarti kita menyimpan 2 jawaban yang menarik. Yang pertama, mungkin juga Tuhan itu didefinisikan. Tetapi yang kedua juga menarik, bahwa kita tidak salah untuk tidak mendefinisikan Tuhan, tetapi kita percaya. Nah, ini perenungan ini ada kaitannya dengan suatu diskusi yang terjadi di antara beberapa orang di suatu malam yang gelap. Kebetulan orangnya juga gelap semua, pakaiannya apalagi gelap. Mempertanyakan apa nih terus naik gelap kabeh. Lah justru itu saya juga bingung tapi belum. glowing. Tumben pintar. Wah. Meskipun kelihatannya gelap tapi ternyata imannya cerah. Lah, betul teman-teman, imannya cerah. Saking cerahnya dia munculkan pertanyaan yang sederhana tapi menarik untuk diskusi kita. Yaitu siapakah yang disebut ateis? Nah, siapakah yang dipahami sebagai orang itu, oh dia itu ateis, oh dia itu tidak ateis. Nah, kira-kira Mbak Inem,
Ateis itu gimana? Pernah dengar kata ateis? Pernah tapi nggak tahu artinya. Ah, kira-kira orang ketika menyebutkan ateis itu waktu gimana? Hujan itu kan atis. Angel. Atis coy. Ateis pengen kemulan. Ateis. Pernah dengar sih tapi kurang tahu aku. Kurang tahu. Ya, Mbak pernah mendengar kata ateis enggak? Sering. Ah, itu dikaitkan seperti apa ateis itu? Enggak percaya Tuhan. Nah, menarik teman-teman. Ketika tadi kita mengkaitkan dua pertanyaan tadi. Mungkin enggak Tuhan didefinisikan? Mungkin. Yang kedua, salah enggak? Orang itu tidak mendefinisikan Tuhan tapi percaya. Tidak salah. Lah ini. Ayo, mari yang pengen pindah keyakinan. Mumpung saya belum jadi pendeta. Jadi tidak berdosa. Lah, ateis yang mungkin orang umum pahami adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kalau teman-teman mencoba saat ini membuka YouTube di channel lain tentang ngaji filsafat ataupun tentang sesuatu hal yang berbicara tentang filsafat, ateis adalah orang-orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan. Percaya, betul-betul percaya. Tetapi mereka tidak mendefinisikan Tuhan itu A, B, C, D, E, F, G. Mereka percaya Tuhan itu adalah sesuatu hal yang abadi dan sesuatu hal yang tidak bisa terwakili oleh kata-kata. Jadi menarik ketika Ranu tadi menjawab bahwa tidak salah kok orang tidak mendefinisikan Tuhan tapi percaya. Itu salah satu pemahaman dari orang-orang ateis. Tetapi menarik, jangan-jangan adalah orang yang menyebut orang lain, misalkan Mas Gembur. Mas Gembur ateis. Mas Gembur mungkin dia merasa dia tidak ateis. Tetapi orang yang mengatakan itulah yang memberikan label kepada Mas Gembur bahwa Mas Gembur adalah ateis. Contoh, kalau Kristen dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, kalau Muslim nggak pernah ikut Jumatan, nggak pernah ke musola atau langgar, kalau Hindu juga dia tidak mengikuti peribadatan seperti orang Hindu, dan agama-agama yang lain. Lah, jadi ateis itu jangan-jangan itu adalah paradigma yang diberikan kepada orang lain yang dipandang bahwa dia itu tidak melakukan ritual agama. Jadi orang yang dipandang sebagai ateis itu mungkin tidak merasa ateis karena dia percaya pada Tuhan. Ini berbeda dengan orang yang betul-betul dia tidak beragama dan dia tidak mempercayai Tuhan. Itu sebenarnya dalam beberapa diskusi-diskusi itu mereka tidak ateis sebenarnya. Karena ateis sejatinya dia percaya kepada Tuhan. Nah, bacaan kita menarik untuk hari ini. Jadi meskipun kita adalah Kristen yang mungkin cukup rajin untuk beribadah, rajin berdoa. Nah, kita diajak untuk memikirkan, merenungi salah seorang tokoh yang cukup terkenal di Alkitab. Dan itu tokoh yang dekat sekali dengan Yesus, yaitu Maria Magdalena. Nah, bacaan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Yang demikian bunyi. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan merenunginya sabda Tuhan. Nah, menarik teman-teman ketika ada 3 ayat ini untuk kita gali lebih dalam. Jadi ini kan kisahnya setelah Yesus dibaringkan di sebuah makam kebetulan bentuknya goa di suatu taman. Di situ setelah sekian hari Maria datang ke gua itu untuk menemui Yesus kembali karena ya wajar orang yang berduka kangen terhadap orang yang dicintai yang sudah meninggal dan pengen kembali menjenguk ke makam itu lumrah. Makanya kalau di Jawa ada istilahnya pengetan 3 hari, 7 hari sampai dengan 1000 hari. Nah itu karena rasa cinta. Dan di sini pun Maria juga melakukan hal sama karena dia cinta kepada Yesus, dia mencoba menemui jasad Yesus. Tetapi menarik, ketika dia menangisi bahwa di dalam gua itu dia tidak menemukan jasad Yesus. Nah, ini agak menarik di dalam teologia Yohanes. Teologia Yohanes tidak secara langsung menggambarkan bagaimana bahwa Maria itu bertemu dengan 2 malaikat seperti di Injil-Injil lain. Tetapi teologia Yohanes ingin menyoroti bahwa Maria ini dia tidak sadar bahwa sedang berdialog dengan sosok Yesus. Nah, mengapa kok tidak sadar? Padahal Maria itu adalah orang yang cukup dekat dengan Yesus. Kalau orang itu dekat seperti Mas Aris dengan Mbak Inem pasti paham. Mau Mbak Inem pakai make up, pakai baju apapun, dari jauh, oh pacarku. Wah, iya toh? Bisa aja. Nah, tapi kalau di sini Maria kenapa dia bingung? Padahal dia cukup dekat dengan Yesus. Ini. Dan yang lebih menarik lagi ketika Yesus mengatakan yang kedua kalinya pada ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Ini kita perlu curiga. Ketika Yesus mengatakan Maria, jangan-jangan Maria ketika tersadari itu baru nada yang digunakan oleh Yesus itu sama dengan kebiasaan ketika dulu Yesus hidup dan memanggil Maria. Misalkan si Rano ketika manggil anjingmu siapa jenenge? Kuro. Kuro meskipun dia jauh di sana dia akan paham. Oh, juraganku ngundang aku. Mungkin kalau si Kuro mungkin akan diam saja, bingung atau enggak tahu. Tapi ketika Kuro pasti dapat. Oh, aku lagi dipanggil. Di titik ayat 16 ini kecurigaan kita mungkin pada titik itu. Jangan-jangan ketika Yesus menyebut Maria, mungkin itu sapaan yang biasa digunakan oleh Yesus ketika berdialog dengan Maria ketika semasa hidup. Baru Maria tersadar. Mungkin kalau ya do re mi fa solnya biasanya pakai mi Maria. Nah, di ayat 15, Ibu, mengapa engkau menangis? Nah, itu masuk ke nada sol, ya frekuensinya beda, sol sama mi kletan fa. Mungkin di situ titik kenapa Maria baru sadar. Tetapi lebih menarik lagi teman-teman tidak berhenti di situ. Maria Magdalena mengajarkan kita sebagai orang percaya melakukan corak spiritual, kalau bahasa orang teologia. Artinya cara pengimanan yang jauh lebih dalam. Pesannya di sini adalah bahwa ketika kita beriman, seperti Maria Magdalena, dia tidak memerlukan bukti fisik. Dia tidak memerlukan bukti fisik, berbeda sekali dengan Thomas. Thomas ketika Yesus hadir dalam jamuan makan itu, sebelum aku mencucupkan, aku sekali lagi tidak percaya. Barulah Thomas mencucupkan tangannya. Dan oh ya, ini Yesus. Sedangkan di sini Maria Magdalena tidak. Ketika dipanggil Maria, dia baru sadar, oh ini betul-betul Yesus. Ini artinya apa? Banyak
sering mungkin kita akan mendengar, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang beriman itu tidak harus selalu berdasarkan bukti secara fisik. Seperti cinta. Mas Gembur mencintai Inem kenapa kira-kira? Kewajiban hidup. Waduh, kewajiban hidup. Nek bicara kewajiban hidup, banget. Itu bagi saya, Oh, kewajiban. mencintai seseorang lawan jenis. Wah, alasannya kenapa? Ingin mempunyai keturunan. Wah, Padahal kalau tak tanya kamu mencintai aku kenapa? Jawabannya kowe ngerti dewe. Ngono kowe. wah, ngerti dewe. Padahal ngerti ra, Mbak? Oh iya, ngerti sih. Apa kira-kira? Pergo elek. Mergone aku elek, Mas. Wah, Kena ayu tadi seneng ngomong kan. Abot. oke. Lah, cinta itu tidak terdefinisikan loh kadang. Ketika misalkan Mas Aris melihat Mbak Inem terus bandingkan dengan perempuan yang lain, kalau berbicara cantik secara fisik, mungkin pemikirannya kan berbeda. Tetapi ketika cinta itu betul-betul cinta, tidak ada alasan yang mendasari kenapa aku mencintai dia. Itu tidak terdefinisi sebenarnya cinta. Lah menarik teman-teman ketika saya tidak sengaja mengingat salah satu tokoh yang menjadi idola teman saya, yaitu Jalaluddin Rumi. Dia adalah tokoh muslim, dia seorang penyair, dia lahir pada tahun 1207 di daerah salah satu kota di bagian di tanah Uzbekistan. Nah, jadi saya lupa kotanya dia apa, tetapi itu sekitaran di tanah Uzbekistan. Dia pernah mengatakan, setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Maksudnya apa toh? Nah, kok kalimatnya seperti ini? Ya inilah seorang penyair. Penyair itu yang menarik itu adalah ketika kata-katanya tidak mudah untuk dicerna. Tetapi ketika saya mencoba memahami lagi, setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Kadar cahayanya apa? Indra kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh indera tubuh kita, mungkin kita tidak percaya. Contoh sederhana, jenengan pernah lihat Tuhan? Oh, enggak usah Tuhan wis. Pernah lihat Yesus kecuali foto lo atau lukisan. Yesus secara wujud lo. Nah, Enggak pernah. enggak pernah. Belum toh? Nah. Lah, belum pernah kok percaya. Kak. Ayo toh. Jangankan Tuhan, Yesus ya yang disebut Tuhan. Lah terus bagaimana kita betul-betul mendasarkan iman yang betul-betul beriman? Jalaluddin Rumi, seorang penyair ini memberikan jawabannya. Caranya adalah semakin seringlah kamu, iya di sini, iya, menggosok cermin hatinya. Merasakan kehadiran Tuhan saat ini, itu jangan hanya sebatas fisik. Tuhan itu betul cinta kepada kita, oh karena kita saat ini diberi uang 1 juta oleh Tuhan. Jangan sebatas uang yang tiba-tiba muncul. Ketika kita betul merasakan setiap hal, contoh saja pagi hari kita minum air putih. Apalagi air putih hangat yang disarankan oleh orang-orang. Itu kita akan merasakan, wah di tubuh, di tenggorokan itu lega. Lah ketika saat itu kita melakukan refleksi, waduh ini hikmat Tuhan. Itu sebenarnya refleksi itu munculnya dari hati. Inilah yang dimaksudkan Jalaluddin Rumi adalah cermin hati. Hati yang melihat bukan indera.
Termasuk dalam hal ini ketika kita memahami, oh Tuhan itu baik, dan kita oleh renungan saat ini berpaling kepada Sang Hidup, kita bisa memahami itu ketika hati kita ini sudah kita asah. Kalau hanya berdasarkan indera, wis toh, angel. Ayo, hari ini kita diajak seperti Maria Magdalena. Dia beriman kepada Allah, tidak harus selalu bukti seperti Thomas. Jalaluddin Rumi menekankan kembali lagi, setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Kalau kita cukup hanya melihat cahaya, ya wes kita tidak akan melihat. Tapi semakin orang itu sering menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah nampak segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini kita semakin dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan kita semakin memahami Tuhan di dalam diri kita. Untuk itu, jangan-jangan orang yang lebih beriman adalah orang yang ateis. Orang yang percaya kepada Tuhan meskipun dia tidak mendefinisikan segala sesuatu. Monggo direnungi. Jawabannya cari sendiri. Amin. Wah, mikir dewe. Iya, tugas saya kan ngorak-ngarik. Ada PR nih. Iya tak? Buat apa kita merenungi Paskah, memperingati Paskah? Apakah itu hanya seremoni? Apa lebih daripada itu? Mantap sekali. Oke, sebelum kita semakin mumet, karena kita percaya kepada Allah dan salah satu cara untuk mengasah hati adalah dengan berdoa. Percaya atau tidak silahkan buktikan. Dan saat ini karena saya mengimani bahwa dengan doa saya semakin merasa terasah dan saya yakin teman-teman di sini pun sedemikian. Yuk kita berdoa, saya antarkan. Segala puji dan syukur Tuhan atas sabdamu yang menarik dan sedikit membuat kami berpikir akan iman kami. Kami belajar dari Maria yang ternyata menjadi sosok pribadi yang beriman kepada Engkau tanpa harus selalu membutuhkan bukti. Karena ia yakin Tuhan sang sumber kehidupan itu betul nyata di dalam kehidupannya. Dan kami Tuhan, izinkan kami untuk belajar seperti Maria Magdalena, menemukan iman yang melampaui dari sesuatu hal yang fisik. Izinkan kami belajar lebih dalam menghayati Engkau. Terlebih di momen Paskah ini Tuhan, momen kebangkitan-Mu. Kami tidak hanya sebatas merayakan sebagai seremoni, tetapi kami betul-betul menghayati siapakah Engkau di dalam diri kami. Sehingga kami mampu mengarahkan hidup kami betul-betul kepadamu. Tidak hanya sebatas perkataan, tetapi juga di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dengan apa kan kubalas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat teman-temanku? Harus masih dong ya. Sungguh luar biasa sekali tadi firman yang sudah disampaikan oleh Mas Didit. Dan yang ujungnya juga ada PR untuk kita semua. Saya numpuk kapan-kapan kena Mas, nek udah dapet jawabannya. Karena rampung tumpuk. Ujian dong. Ada PR dari Mas Didit, nanti kalau teman-teman udah ada yang ketemu atau mau ngobrol tentang tadi lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi bisa datang ke tempatnya Mas Didit juga bisa, WA juga bisa, atau kalau ketemu waktu di jalan, di gereja, nanti dindek aja Mas Diditnya, Mas aku udah ketemu jawabannya. Gitu juga boleh tuh Mas Didit? Oh ya kena garingan ya ora oleh. Paling dah yang bawa rokok gudang garam Nah, sama tuh kopi ada syaratnya. sama gula. Nah, ayo ngopi. Eh, Oh iya. Dik. Ya nanti disensor boleh. Tolong disensor tit. dulu. Oke, ya detik demi detik sudah kita lalui teman-temanku. Dan kita kali ini sudah ada di penghujung acara. Tapi jangan khawatir karena Kompagowin akan selalu menemani kita semua. Tepuk tangan untuk Kompagowin. Ya, jangan lupa terus saksikan acara-acara Kompagowin di YouTube channel GKJ Gondang Winangun setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di tadi YouTube GKJ Gondang Winangun. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-temanku. Ya, dan saya Inem mau pamit dan undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, terus berkarya, Tuhan Yesus memberkati.